Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Azra Wahana Tama dengan NIM G31123018. Saya dari Ilkom C ingin mempresentasikan hasil kerja makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Sebelum melanjut ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Islam sebagai sebuah agama dan peradaban memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Periode Mekah yang merupakan fase awal dari kehidupan kenabian Rasulullah Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Periode ini sangat penting karena menandai awal mula penyebaran ajaran Islam yang membawa perubahan signifikan dalam kebudayaan dan keberadaban masyarakat Arab. Pada bab pertama, menjelaskan Makkah adalah salah satu tempat mulia menuju Islam, bahkan sebelum datangnya Islam, ditambah lagi dengan lahirnya orang yang paling mulia. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau dalam keadaan dakwahnya di Mekah dan diangkat sebagai Rasul. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengingatkan kembali akan sejarah dan perjalanan Nabi untuk selalu kita contoh dan kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kehidupan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah pada saat itu sangat berbeda sekali dengan masa perkembangan Islam saat ini. Adanya pertentangan dari kaum kafir Quraisy yang sangat dominan menguasai sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Saat itu kaum Quraisy menganggap bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang paling benar dianut, sehingga ajaran yang dibawa Rasulullah SAW harus diberantas juga dari Jazirah Arab karena dianggap merusak kebudayaan masyarakat Arab saat itu, khususnya di Mekah dan Madinah yang menjadi pusat peradaban Islam. Saya akan menjelaskan hal ini melalui perkataan Rasulullah SAW. Yang pertama, strategi syiar yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Penyebaran Islam yang dilakukan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Pada periode ini, 3 tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah yang menerima dakwah beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau. Di samping itu juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang dikenal dengan julukan As-Sabiqul Awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Rumah yang dijadikan markas untuk berdakwah yaitu Rumah Arqam. Kedua, penyebaran Islam yang dilakukan Rasulullah SAW secara terang-terangan. Hal seruan dakwah secara terang-terangan yang berfokus kepada keluarga dekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah SAW mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus pada keluarga dekat beralih kepada seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Seruan dalam skala internasional tersebut didasarkan kepada perintah Allah surah Al-Hijrah ayat 94-95 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, al-musyrikina anni wa ardu tumaru bima fahda, dengan arti, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Mustahzi'inna kafa'naka inna, yang artinya, sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Rasulullah SAW memperoleh kesadaran dan kehayatan yang mantap tentang ajaran tauhid sebagaimana cerminan dalam surah Al-Fatihah. Pokok-pokoknya adalah Allah adalah Raja
hari kemudian, bahwa Allah adalah sesembahan yang sebenarnya dan satu-satunya, bahwa Allah adalah penolong yang sebenarnya, bahwa Allah adalah sebenarnya yang membimbing dan menerima petunjuk kepada manusia. 2. Pengajaran Al-Quran di Mekah. Pada masa permulaan turunnya Al-Quran sewaktu Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, para sahabat mempelajari Al-Quran di suatu rumah. Untuk membaca Al-Quran, memahami kandungan setiap ayat yang diturunkan Allah dalam bertadarus. Setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, mereka dengan bebas membaca dan mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW selalu menganjurkan pada para sahabat supaya Al-Quran dihafal dan selalu dibaca, dan diwajibkan membaca dari ayat-ayat dalam sholat, sehingga kebiasaan membaca Al-Quran merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, menggantikan kebiasaan membaca syair-syair indah pada masa sebelum Islam. Untuk menjaga agar Al-Quran tidak tercampur dengan hal yang lain, maka Rasulullah SAW memberi perintah agar hanya Al-Quran sajalah yang dituliskan sabda beliau, atau pelajaran-pelajaran yang misalnya penjelasan Al-Quran pun dilarang untuk ditulis. Dan hambatan yang dialami Rasulullah SAW ketika mensyiar Islam di Mekah. Rasulullah pun tidak luput dari tipu daya dan siksaan, diintimidasi, dimaki-maki, dan dimusuhi, bahwa ada usaha yang membunuh beliau, namun Allah menyelamatkannya. Tidak henti beliau berlindung dan berdoa kepada Allah, tak sedikit pun Allah luput dari hati beliau. Mulanya adalah strategi syiar yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Mekah, yaitu penyebaran Islam yang dilakukan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, dan penyebaran Islam yang dilakukan Rasulullah SAW secara terang-terangan, yaitu keluarga dekat dan umum. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah oleh Rasulullah SAW melalui pendidikan tauhid dalam teori dan praktek mengajarkan Al-Quran di Mekah. Hambatan-hambatan yang dialami Rasulullah SAW ketika mensyiar Islam di Mekah. Rasulullah SAW pun tidak luput dari tipu daya dan siksaan, diintimidasi, dimaki, dan dimusuhi. Demikianlah makalah ini dibuat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebudayaan dan keberadaban Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Saya menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masukan dan kritikan yang sangat saya harapkan guna menyempurnakan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.